Halo Sobat Pintu Berkat, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita selalu ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Amin. Teman-teman, bayangkan ini. Sahabat terbaikmu melihat kamu berjalan menuju jurang. Apa yang akan dia lakukan? Diam saja karena takut kamu tersinggung? Atau berteriak, "Hati-hati, ada bahaya di depan"? Kita sering mendengar kalimat ini. Kasih itu artinya jangan menghakimi. Tapi, apakah benar kasih itu berarti menerima segalanya tanpa mengoreksi? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Banyak orang berpikir bahwa kasih berarti selalu menerima, tanpa pernah menegur atau mengkritik. Kalau kita bilang, "Hei, menurutku ini salah," langsung muncul respons, "Ah, kamu menghakimi, bukannya mengasihi." Tapi, apa benar begitu? Kalau sahabatmu tahu kamu sedang melakukan sesuatu yang salah, lebih mengasihi mana? Dia diam saja, atau dia memperingatkanmu? Bayangkan dokter yang tahu kamu sakit parah tapi berkata, "Oh, gak apa-apa kok, semua baik-baik saja." Padahal dia tahu kamu butuh pengobatan segera. Apakah itu kasih? Firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih sejati itu aktif, bukan pasif. Dalam Amsal 27 ayat 5 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dan di Efesus 4 ayat 15, kita diperintahkan untuk berpegang pada kebenaran dalam kasih. Artinya, kasih itu bukan hanya soal perasaan, tapi juga keberanian untuk berkata benar demi kebaikan orang lain. Nah, mari kita lihat contoh kasus di dalam Alkitab. Ingat, Yesus saat bertemu dengan perempuan yang berzina di dalam Yohanes 8 ayat 1-11, Yesus tidak langsung menghukum, tapi Dia juga tidak membenarkan dosa itu. Dia berkata, "Aku tidak menghukummu, tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Kasih Yesus membawa kebenaran dan pertobatan. Teguran adalah tindakan kasih jika dilakukan dengan maksud untuk membangun, bukan menghancurkan. Di sini penting kita pahami, menegur dalam kasih itu beda dengan menghakimi secara salah. Yesus berkata di Matius 7 ayat 1-5, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Tapi tunggu dulu, ayat ini sering disalahpahami. Yang dilarang adalah menghakimi dengan munafik, yaitu ketika kita mengoreksi orang lain tanpa introspeksi diri. Jadi, sebelum menegur, kita harus bertanya, apakah niatku tulus untuk membantu, atau hanya untuk merasa lebih baik dari orang lain? Kedua, apakah aku sudah melihat kesalahan dalam diriku sendiri? Prinsip utama yang perlu kita perhatikan, menghakimi secara salah adalah ketika kita menyalahkan orang lain dengan sikap arogan atau tanpa melihat kesalahan kita sendiri. Sebaliknya, menegur dalam kasih dilakukan dengan rendah hati, penuh kasih, dan untuk membangun. Seorang dokter harus tahu benar kondisi pasien dan memahami cara terbaik untuk menyampaikan diagnosa tanpa membuat pasien
kehilangan harapan. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya menegur tanpa terlihat seperti menghakimi? Yang pertama, doa dulu sebelum bicara. Mintalah hikmat dari Tuhan supaya kita bisa berbicara dengan kasih, bukan dengan emosi. Kedua, mulai dengan kasih. Tunjukkan bahwa kita peduli. Misalnya, aku bilang ini karena aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Ketiga, gunakan kata-kata yang membangun. Hindari kata-kata yang kasar atau menyakitkan. Dan yang keempat, ajak untuk bertumbuh bersama. Jangan hanya tunjukkan kesalahan, tapi juga berikan harapan dan solusi. Kasih sejati itu bukan diam melihat orang yang kita cintai menuju kehancuran, tetapi berani menyuarakan kebenaran dengan kelembutan. Jadi, kasih itu bukan berarti membiarkan segalanya berjalan tanpa arah. Kasih sejati itu peduli. Kasih sejati itu berani berkata benar, bahkan ketika sulit. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mengasihi seperti itu? Apakah kita berani menegur dalam kasih, atau kita memilih diam karena takut dianggap menghakimi? Kalau kamu setuju bahwa kasih sejati melibatkan teguran, share video ini ke teman-temanmu. Dan kalau kamu punya pengalaman ditegur dalam kasih, boleh ceritakan di kolom komentar. Kita belajar bersama yuk. Ingat, kasih itu bukan soal membenarkan segalanya. Kasih adalah soal membawa orang yang kita kasihi lebih dekat kepada kebenaran. Kasih sejati adalah peduli terhadap kebenaran dan keselamatan orang lain. Bahkan jika itu berarti harus menegur dengan kasih. Jangan biarkan kesalahpahaman tentang kasih membuat kita diam ketika orang yang kita kasihi membutuhkan teguran untuk kebaikan mereka. Jangan lupa untuk like video ini kalau menurutmu bermanfaat. Subscribe Pintu Berkat channel ini untuk pembahasan yang menguatkan iman dan menggugah hati. Share ke teman-teman supaya lebih banyak orang belajar tentang kasih sejati. Dan tuliskan komentarmu di bawah, karena siapa tahu diskusi kita bisa menginspirasi yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah mengasihi dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.